Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya rakit PC lagi, itu juga PC sudah ada di sini. Yang dimana saya menggunakan Core i3 12100F dan juga GTX 1650 yang ada di sini. Semuanya part-part di sini dia itu baru semua dan juga dengan harga 11,5 juta. Agak over sih kalau menurutku 11,5 juta, yang dimana menggunakan Gen 12 dan juga 1650. Tetapi part-partnya semua di sini dia itu juga bagus-bagus semua. Tidak standar pada biasanya lah, seperti contoh SSD-nya tersebut tidak sedikit yang 120 GB dan juga harddisknya yang 500 GB dan juga RAM-nya bukan yang 8 GB, tetapi dia tuh yang rekomend untuk paparnya yang ini. Dan di sini paparnya semua dan juga di sini PC-nya berwarna putih dan juga ada RGB semuanya, tapi warnanya tidak bisa diatur untuk fan-nya tersebut. Sebelum juga untuk paparnya di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe atau tombol kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita juga saja yang pertama. Saya menggunakan Core i3 12100F yang ada di sini, 4 core 8 thread yang paling tinggi untuk saat ini di Gen 12 di kalangan Core i3. Kalau dibandingkan dengan yang Gen 10, dia itu terpaut agak jauh dari segi harganya, sekitar 600.000 lah. Tapi kalau dari segi performanya ya lumayan sih kalau buatku, tapi ya sama-sama 4 core 8 thread ya nggak masalah, bebas. Kalau ingin yang lebih murah saya akan cari yang Gen 10. Kalau yang ini Gen 12 supaya upgradable ke depannya dalam jangka waktu 3-5 tahun lah untuk yang ini. Dengan harga 1.750.000. Selanjutnya saya menggunakan mobonya ini, mobo ASRock B660M Pro RS. Bukan yang Pro 4 ya, tapi yang serinya RS tersebut itu hampir sama seperti yang Gen 10 maupun Gen 11 yang serinya Pro 4. Tetapi cuma beda aja di namanya nih, yang Pro RS yang ada di sini dengan harga 2 juta. Ini yang serinya lumayan bagus sih kalau menurutku daripada yang Gigabyte maupun Asus yang serinya B660, dia itu harganya juga di atas 2 juta. Tetapi kalau yang ini 2 juta pas dan juga sudah ada RGB di bagian samping dan juga ini menarik dari segi desainnya. Selanjutnya saya menggunakan RAM 2x8 GB yang ada di sini adalah mereknya PNY. Serinya XLR8 yang dari sini berwarna putih dan juga ada RGB-nya dengan harga 1.100.000 untuk yang ini. Harganya naik sih, kalau yang dulu kan 1.050.000, tapi sekarang naik untuk yang serinya ini karena ya hampir sama dengan yang tim Delta, jadi saya memilih ini aja yang lebih murah dan juga kecepatannya 3200 mAh untuk yang ini. Bagus sih dari segi warnanya, seperti contoh yang ada di sini ya warnanya, dan juga bisa sinkron ke motherboard kalian. Selanjutnya saya menggunakan GTX 1650 yang mereknya Inno3D yang ada di sini dengan harga 3,9 juta. 1650 yang ada di sini dia tuh bagus sih dari segi penampilan di bagian samping, meskipun tidak ada RGB-nya tapi ada tulisannya supaya kelihatan lah. Inno3D GeForce GTX aja tidak ada tulisan 1650-nya dan juga di sini tanpa power pin, jadinya lebih hemat dari segi VGA-nya. 3,9 juta ya rekomend untuk saat ini dengan harga yang pada turun semua untuk VGA-nya. Meskipun belum menyentuh harga retailnya untuk VGA. Selanjutnya saya menggunakan ini CPU cooler-nya ID Cooling SE214 XT yang ada di sini dengan harga 250.000. Sudah saya review di video sebelumnya yang dimana ini dia tuh ada RGB-nya dan dia menggunakan 4 pin. Ini paling murah sih kalau menurutku, yang serinya ID Cooling dan juga sudah support generasi ke-12 atau ada 1700 lah untuk yang ini. Tapi RGB-nya tidak bisa diatur untuk warnanya. Contoh yang ini mempunyai 4 pipa dan juga fan-nya 12 cm. Selanjutnya saya menggunakan SSD NVMe mereknya Tamos GKV700 yang ada di sini. Sudah saya review di video sebelumnya untuk yang ini dengan harga 760.000 atau 780.000, aku juga lupa sih. Harganya di pojok sini semua. 512 GB untuk OS-nya dan juga yang lain-lainnya lah. Dan juga untuk menyimpan game masih sangat sanggup karena 512 GB bukan yang 120 GB dan juga garansinya 5 tahun. Selanjutnya saya menggunakan harddisk juga 1 tera yang ada di dalam sini. Tidak kelihatan sih dari segi atasnya harddisknya tersebut karena memang tertutup dari segi casingnya. Pokoknya saya menggunakan harddisk 1 tera dengan harga 600.000 WD Blue seperti biasanya lah. Selanjutnya saya menggunakan power supply ini Deepcool DN500 yang ada di sini 80 plus watt kalau nggak salah. Kalau yang ini ya 80 plus watt, sangat besar sekali tulisannya 80 plus wattnya dengan harga 500 ribuan. Aku juga lupa harganya di pojok sini untuk harganya. Yang dimana kalau yang ini lebih irit ke Aerocool 500 watt, kalau yang ini dia tuh sama-sama sih, kabelnya juga flat juga, jadinya ini juga bagus tergantung mereknya, pilih Deepcool atau Aerocool. Selanjutnya saya menggunakan ini casingnya, yang dimana saya menggunakan casing PC Cooler Platinum LM200 seperti biasanya lah, karena memang ini juga sangat bagus dari segi casingnya dan juga sudah support sampai 160 mm untuk CPU coolernya. Dan di sini berwarna putih dengan harga 410.000 yang berwarna putih. Kalau yang hitam harganya 380.000 sih, terpaut 30.000 warna hitam maupun yang warna putih. Dan juga tambahan saya menggunakan fan RGB juga di bagian depan 3, atas 2, 1 belakang. Saya menggunakan ini PC Cooler FX 120 strip 3 yang ada di sini. Saya menggunakan 6 dengan harga satu lainnya tersebut yaitu 40.000, kalau dikali 6 jadinya 240.000 untuk fan-nya ini. Tidak bisa dikali-kali, tapi ini auto RGB yang warnanya sangat cerah sekali seperti contoh yang ada di sini. Untuk menghiasi PC-nya inilah. Seperti itu aja semuanya. Dan totalnya 11.500.000-an. Kalau nggak salah harganya 11.580.000. Pokoknya itulah intinya 11 jutaan, tidak sampai 12 juta.
Dengan papat yang ada di sini, rekomen atau tidak di bulan Januari, kita akan lanjut saja untuk mereview PC-nya ini. Yo! Lalu yang pertama dari segi booting Windows-nya yang dimana menggunakan SSD Tamus. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 16 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Meskipun standarnya NVMe di bawah 15 detik. Tapi kalau yang ini 16 detik ya terpaut 1 detik, ya nggak masalah kalau menurutku. Terbilang cepat lah untuk yang ini. Selanjutnya di HD Sentinel untuk mengecek kesehatan dan juga performanya. Dari segi SSD-nya, dia itu 100% semua. Dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga node-nya, dia itu perfect. Dan juga suhunya 38 derajat. Yang dimana ini terbilang dingin karena ditambah dengan heatsink dari Mobo-nya. Karena ada heatsink tambahan, jadinya lebih dingin untuk yang ini, di bawah 40 derajat lah. Dan selanjutnya dari segi hard disk-nya yang dimana dia itu 100% semua, dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga node-nya dia itu perfect. Dan juga suhunya 36 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Yang dimana saya menggunakan hard disk baru, bukan second. Selanjutnya di Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD NVMe Tamus-nya. Untuk membacanya mendapatkan 2005, dan juga menulisnya 1390. Dan jikalau kita bandingkan, dari segi yang tertulis di dalam websitenya maupun dari segi boxnya, dia itu up-to-nya 2100 per 1700. Kalau kita bandingkan dari segi membacanya, dia itu kurang lebih sama lah, hanya terpaut 95. Dan juga menulisnya terpaut hampir 400-an. Kalau menurutku ini terbilang standar yang dimana dengan harga murah 780 ribuan, Anda bisa mendapatkan kecepatan di atas 2000 untuk membacanya dan juga menulisnya di atas 1000. Bisa dibilang presto performa untuk yang ini. Selanjutnya di HP monitor untuk mengecek suhunya yang dimana saya menggunakan edge cooling 214 XT yang dimana untuk bandingkan Core i3 12100F. Untuk minimalnya dia itu mendapatkan 35 derajat dan juga maksimal di 60 derajat. Untuk minimalnya saya tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja, dia itu di 35 derajat dan juga maksimalnya di 60 derajat. Saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut sehingga dia itu maksimal di 60 derajat, terbilang dingin kalau yang ini, yang dimana edge cooling 214 XT tersebut dengan harga murah dan juga sudah support Gen 12 untuk yang ini. Selanjutnya di Cinebench R15 untuk OpenGL mendapatkan 204 fps yang dimana saya menggunakan GTX 1650 DDR6 bukan yang DDR5 ya. Dari segi performa dia itu berbeda. Dan lalu dari segi CPU-nya, dia itu mendapatkan 1230 CP untuk kalangan 4 core 8 thread di Gen 12 di Core i3-nya. Selanjutnya dari segi gaming-nya, GTA 5 1080p settingan very high untuk rata-ratanya mendapatkan 109 fps. Sangat nyaman sekali di rata kanan, masih di atas 100 fps untuk yang ini. Untuk live streaming juga masih bisa GTA 5. Selanjutnya di PUBG Steam 1080p settingan high untuk rata-ratanya mendapatkan 112 fps. Ini juga masih sangat nyaman juga. Kalau ingin di settingan ultra atau di rata kanan, bisa aja di 60-70 fps untuk yang ini. Jadi masih sangat lancar. Selanjutnya di Forza Horizon 4 di settingan 1080p dan juga high untuk rata-ratanya mendapatkan 80 fps. Yang dimana di rata kanan di atas 60 fps untuk yang ini. Selanjutnya di Apex Legends 1080p settingan high untuk rata-ratanya mendapatkan 102 fps. Ini juga masih sangat lancar juga di atas 100 fps di settingan high ya. Kalau di settingan selanjutnya dia itu minimal VRAM-nya 6GB, tetapi kalau yang ini cuma 4GB, jadinya saya tahan di settingan high aja. Intinya masih sangat nyaman untuk game Apex Legends. Selanjutnya di PES 2021 1080p settingan high untuk rata-ratanya mendapatkan 60 fps. Ini masih tidak saya aktifkan di visionnya di PES 2021 karena di settingan tersebut saya belum mencari settingan visionnya. Tapi nggak masalah, yang penting stabil di 60 fps untuk yang ini. Selanjutnya di Dota 2 1080p settingan high untuk rata-ratanya mendapatkan 116 fps. Masih sangat nyaman juga untuk yang ini, masih di atas 100 fps. Ya karena gamenya terbilang agak enteng untuk Dota 2.
Selanjutnya di Resident Evil 6 1080p settingan high untuk rata-ratanya mendapatkan 94 fps. Gamenya ini lebih cenderung ke VGA-nya. Kalau menggunakan 1650, dia tuh pasti di atas 90 fps. Jadi sangat nyaman juga untuk bermain game ini. Lalu yang terakhir dari segi dayanya, yang dimana untuk minimalnya tidak ngapa-ngapain di desktop mendapatkan 64 watt. Bisa dibilang ini ya standar sih 60-an ya, karena emang kebanyakan RGB-nya jadinya dia tuh naik ke 60-an. Kalau misal tanpa RGB-an pasti di 40 sampai 50 watt aja untuk idle-nya, lebih irit lah. Tapi tergantung selera kalian. Dan juga maksimalnya di 178 watt, yang dimana ini saya tes di Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga high. Untuk maksimalnya di 178 watt, cuma menyentuh satu kali aja. Tapi standarnya di 150-160an watt untuk yang ini dari segi gamingnya ya. Dan kesimpulannya, dengan harga 11.580.000, rekomen atau tidak, kalau menurutku ini terbilang rekomen. Yang dimana untuk gaming maupun streaming masih sangat sanggup, maupun dari segi editingnya render video. Meskipun tidak ada tes untuk pengujian editing, tapi kalau menurutku ini sangat bisa dan juga lancar. Yang dimana dari segi part-partnya tersebut dia tuh rekomen, dan juga dari segi estetikanya dia tuh juga dapat, dan juga part-partnya upgradable semua dari segi mobonya, RAM-nya, VGA maupun power supply-nya ya tergantung sih kalau power supply-nya. Dari VGA apa yang akan kalian pakai untuk kedepannya. Intinya seperti itu, dan listnya ada di sini semua untuk harga-harganya. Yang dimana ini harganya di pertengahan bulan Februari. Kalau sekarang mungkin bisa lebih murah daripada yang dulu atau harga di sini lah. Dan semua linknya ada di deskripsi, dia itu harganya up to date semua. Tinggal Anda beli aja jika kalian berminat untuk yang ini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD Gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, dan terima kasih sudah menonton.